Hai, sekarang tanggal 17 Februari, udah jam setengah 12. Ini day 29 gue ngelakuin jurnal video. Seperti biasa gue bakal nge-breakdown jadi dua sesi, yaitu gue ngeceritain hari ini gue ngapain aja, sama gue akan mencoba untuk merefleksikan diri. Kalau ada kelebihan bisa gue kembangkan, dan kalau ada kekurangan gue akan evaluasikan. Ya kita lanjut aja ke cerita-cerita hari ini. Sesi 1 ya. Hari ini gue itu bangun jam 5 pagi. Jam 5 lebih lah. Sebenarnya gue tidur itu jam 3, jam 3-an. Gue baru tidur, gue baru bisa tidur tuh jam 3. Karena gue tahu nih kalau gue bangun pagi nih agak kecil chance-nya nih buat bangun pagi kan. Gue pasang alarm lah seperti biasa kan. Habis itu ternyata pas gue pasang alarm, gue bangun jam setengah 5. Sedangkan subuh itu kayak jam 4.40-an kan sekarang. Nah, karena gue melihat ada gap 20 menit, gue memutuskan kayak kebiasaan banget, memutuskan untuk tidur kembali. Kayak masih ada 20 menit ini, nah gue tidur dulu deh, ntar gue bangun. Alias gue kebangun. Tapi ada hal yang membuat gue bangun tiba-tiba, yaitu alarm mobil. Kenceng banget, gila alarm mobilnya. Alarm mobil itu nyala sebelum alarm HP gue itu nyala gitu. Kenceng banget karena alarm mobil. Tin. Gue kebangun, rada kaget. Terus gue langsung keluar ngambil kunci, langsung gue matiin kan. Ya udahlah, gue melakukan hal manusiawi seperti biasa gitu, melakukan kewajiban. Habis itu minum, pipis dan lain-lain lah. Terus gue tahu nih, gue kayak masih gila, gue ngantuk banget. Gue tidur kembali kayak jam 6 kurang lah. Ya 6 kurang 15 menit atau berapa gitu. Itu gue tidur lagi. Sejam kemudian alarmnya bunyi lagi tuh mobil. Itu jam 7 kan, gue inget. Gue kaget lagi, gue kebangun kan kayak tin. Wah itu kencang banget masalahnya suara alarm mobilnya. Gue kaget. Gue keluar, gue matiin lagi si alarm mobilnya, gue kunci gitu kan. Tapi kali ini gue yang kayak buka dulu semua pintu, terus gue tutup pintu semua, gue tutup gitu. Takutnya kayak ada yang kurang kencang atau gimana gitu, gue nggak tahu lah. Udah lah, gue kunci. Habis itu gue tidur lagi. Gue tahu gue tuh masih ngantuk banget kan, soalnya gue baru tidur tuh jam 3. Terus ketiga kalinya itu alarm mobil bunyi lagi. Tun. Gue yang kayak gue kaget gitu. Itu kayak selang 30 menit lah, gak nyampe sejam. Selang 30 menit, setengah 8 atau jam 8 kurang tuh itu bunyi lagi. Jadi gue yang kayak bangun lagi. Abis itu posisi bokap nyokap tuh udah bangun kan, maksudnya udah melakukan aktivitas lah. Terus yang kayak, coba deh, itu emang gue pernah kayak gitu juga, lo coba tuh. Gue buka bagasi, gue tutup. Terus si mobil, awalnya mobil gue starter dulu, habis itu gue matiin. Habis itu semua pintu gue buka, habis itu gue tutup. Bagasi gue buka, habis itu gue tutup. Habis itu biarin gak gue kunci, ntar dia ngunci sendiri gitu kan. Ya udahlah, udah gue ngelakuin semuanya. Habis itu gue taruh kunci. Udah tuh. Habis itu beres itu gue nggak kuat banget untuk di sofa dulu untuk ngobrol dulu, soalnya gue bener-bener ngantuk banget kan. Akhirnya gue masuk kamar lagi, gue tidur. Nggak nyampe 30 menit, itu udah jam 8-an gitu kan. Nggak nyampe 30 menit, habis itu nyokap gue masuk kamar. Dek, ayo sarapan gitu. Gue yang kayak aduh ntar dulu deh. Terus nyokap bilang, ayo udah gak apa-apa, sarapan dulu nanti tidur lagi gitu. Ya udah, menurut gue bener kan, soalnya gue semalam tuh lapar banget sebenarnya. Semalam tuh gue lapar banget. Jadi kayak gue mendingan makan deh sekarang gitu. Gue mendingan sarapan deh sekarang, toh gue juga ntar tidur lagi gitu. Ya udahlah, gue sarapan ketan, bumbu kacang, sama telur ceplok 2, sama tempe tahu kan. Makan lumayan banyak gue makannya. Emang ternyata gue lapar. Bener, ternyata gue lapar. Gue makan, alhamdulillah kenyang. Habis itu gue ngerokok. Habis itu di masa ngerokok itu gue ngobrol bentar lah sama bokap nyokap.
Gak lama dari itu habis itu gue masuk kamar, sekalian berak dulu di kamar mandi. Habis berak habis itu gue tidur. Tidur lah gue. Tidur lumayan, bukan lumayan lagi sih. Tidur gue pulas banget, gue enak banget tidurnya. Gue baru bangun itu jam 1 siang, jam setengah 2an lah. Jam setengah 2an. Terus gue bangun tuh. Gue bangun. Gue masih ingat kalau gue ada satu PR yang belum gue selesain, yaitu beli gas. Soalnya konternya nyokap gasnya kan udah stoknya habis ya. Jadi kalau takutnya kan kita mau bulan puasa ya, akan repot kalau nanti ketika sahur gasnya tuh habis. Wah itu repot banget kan. Jadi ya bener lah, gue beli gas dulu. Gue harus beli gas hari ini. Tapi sebelum itu gue ngedit video dulu. Gue ngedit video, habis itu posting. Gue makan siang, barulah gue beli gas. Nah, tempat biasa gue beli gas itu orang Cina, Cindo gitu kan. Which is hari ini dia Imlek. Hari ini dia Imlekan gitu kan. Gue udah concern ke situ, cuman kayak mau mastiin dulu pas gue OTW beneran tutup atau enggak. Pas gue OTW bener aja ternyata tutup. Hari ini gue nyusurin Indomaret sama Alfamart. Pertama ke Indomaret pertama, kayak wih ada nih gas yang gue cari gitu, yang 12 kilo kan gue cari. Gue udah bawa yang punya gue lihat kayak oh masih disegel nih si gasnya. Gue masuk ke Indomaretnya. Terus itu salah satu Indomaret yang biasa gue buat gue beli sesuatu gitu kan. Udah lama kesini gitu, udah lama gak kelihatan si orang Indomaretnya gitu. Iya nih baru kesini lagi, dari kemarin pergi mulu, gue bilang gitu kan. Terus pas begitu mau beli, di input si gasnya di kasirnya, si orangnya bilang, mas kayaknya jangan deh, soalnya si gasnya ini ngempos. Dia bilang udah banyak yang komplain, dibalikin gitu. Oh alah, ya udah gue nggak jadi lah. Baik banget, alhamdulillah baik banget dikasih tahu kayak gitu. Terus gue nyusurin lagi ke Indomaret kedua. Ada nggak ada. Cuman kan untuk memastikan siapa tahu dia punya di gudangnya gitu, gue nanya dulu, gue turun gue nanya ada nggak. Ternyata nggak ada. Terus gue ke depannya itu ada Alfamart gitu kan. Memang sih nggak ada gas yang di display gitu, tapi ya untuk memastikan gue nanya lagi lah, ada nggak ya gas gitu. Ternyata nggak ada. Udah 3 minimarket yang gue telusuri. Habis itu gue pergi lagi, gue jalan lagi ke arah sana lah pokoknya. Gue pergi lagi buat nyari minimarket yang jual gas kan. Soalnya agak susah emang nyari gas tuh, entah kenapa. Ke Indomaret lagi, gue ngeliat nih di situ di display ada 2 gas yang gue cari. Pas banget kan, gue tuh mau beli 2 gas. Terus langsung lah gue ke dalam, gue nanya, Bang saya mau beli gas dong 2 gitu. Saya lihat di situ ada, di depan ada 2 kok. Pas mau di input, dia nyari kok ini nggak ada ya, gasnya kosong gitu. Terus disuruh temennya di orang Indomaret itu kayak tolong cekin dong itu yang di depan gasnya ada atau enggak gitu. Pas dicekin ternyata itu gas kosong yang baru ditukar sama orang. Gue juga nggak ngeh tuh kalau misalkan itu gasnya kosong. Gue ngeliatnya cuma ada di display gas itu ada. Ya udah gue langsung nanya, terus gue langsung bilang gue mau beli gitu. Ternyata itu gas kosong. Dan ternyata begitu gue cabut, gue makasih ya mbak gitu, makasih ya teh. Gue cabut, gue keluar, emang oh ternyata emang gasnya tuh udah gas dipakai gitu. Gue cari lagi lah, terus gue ke depan lagi, lurus lagi, ada Indomaret lagi yang lumayan cukup gede gitu. Sebelahnya tuh ada Alfamart juga, cuman gue lebih prefer coba dulu lah kalau ke Indomaret itu. Soalnya pas gue lihat si Alfamartnya itu dia nggak ada display gas gitu kan. Gue ke Indomaret dulu tuh, pas gue parkir gue lihat, wih ada gas yang gue cari tuh gitu. Terus dengan pengalaman sebelumnya gue belajar, sebelum gue masuk dan menanyakan, setidaknya gue ngelihat dulu tuh ada atau enggak, disegel atau enggak kan. Sebelum gue tanya ke kasir, gue lihat nih, wih ada satu tuh yang disegel gitu, ada satu yang disegel walaupun sebelahnya tuh di situ ada 4 gas. Sebenarnya ada 4 gas tapi yang kelihatan tuh ada 3 doang. Nah 1 gasnya itu
Gue lihat masih disegel gitu kan. Salah satunya yang belakang itu nggak kelihatan, 2 gasnya tuh udah dibuka segelnya, which is kan itu berarti udah ditukar sama orang kan. Gue ke kasir lah, pede kan, akhirnya ada, alhamdulillah gitu. Soalnya gue abis dari situ gue pengen pergi lagi kan, abis nyari gas tuh gue pengen pergi lagi, gue gak enak sama temen gue, jadi kayak agak terburu-buru gitu. Gue nanya ke kasirnya, teh mau beli gas dong gitu, kayak oh iya ada gitu, ada, alhamdulillah ada. Terus pas gue bilang 2, dicekin sama orangnya, alhamdulillahnya adalah 2 gas. Gue beli dong, alhamdulillah dapat dua-duanya gitu. Gue udah dapet gasnya, terus gue sekalian beli kopi juga, temen gue juga nitip rokok gitu kan. Gue pulang pas banget, udah jam 3, udah setengah 4. Gue bersih-bersih dulu, melakukan kewajiban. Habis itu gue mau ke temen gue. Siangnya itu pas gue baru bangun, temen gue nelfon, terus gue telepon balik kan. Nah temen gue ini kemarin pengen ngerancanain kalau mereka tuh pengen mancing. Terus gue bilang, ini ada tempat pemancingan dekat rumah gue tuh yang bagus, tapi gue nggak tahu di mana dan namanya apa. Terus akhirnya teman gue tuh nyari sendiri dan dapat gitu. Ini nih ada nih di sini. Pas gue lihat tempatnya, iya ini maksud gue yang dekat rumah gue gitu. Terus beneran ternyata hari ini mereka kesana. Nah gue pengen nyamperin kan. Temen gue main tadi, gue beliin rokok juga buat temen gue sekalian. Dia tuh nitip kalau gue kesana. Terus gue on the way lah kesana. Gue mau naik motor aja kan, soalnya gue tahu kesana tuh jalannya kecil gitu, agak ribet gitu kalau misalkan gue naik mobil. Jadi gue naik motor kan. Begitu sampai pertigaan motor. Jadi ini agak ngelus dada juga sih, karena namanya juga pertigaan ya. Ke kiri nih, gue ke kiri kan buat mau keluar gitu. Di lajur gue, yang seharusnya lajur gue tuh ada bocil yang bawa sepeda listrik gitu. Nah dia tuh emang pengen belok ke kanan kan, belok ke arah gue, tapi dia langsung ngambil lajur gue. Jadi begitu gue belok kiri, langsung depan-depanan sama si sepeda listriknya ini. Sebenarnya gue udah concern kalau motor gue nih pas gue selak tuh starternya tuh kayak nggak bagus gitu, jadi kayak ngempos banget gitu. Gue udah kayak ini udah harus servis banget nih gitu, soalnya emang udah lama kan di servis. Terus gue agak kaget kan, gue yang kayak begitu ngeliat di depan gue itu ada si bocil yang bawa sepeda listrik itu, gue langsung kanan kiri gitu dan ngerem mendadak, dan yang agak oleng gitu kan. Dan si gasnya jadi nggak benar gitu. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya nggak nabrak gitu atau gimana, alhamdulillah banget. Tapi motor gue mogok. Itu ada kali ya, gue ngesela motor gue breng agak sela-sela. Terus gue yang kayak ngedorong motor gue sendiri, terus pakai gigi nggak nyala juga. Hampir setengah jam lah tuh gue nyobain itu. Terus gue yang kayak, sebenarnya tuh di belakang gue tuh ada bengkel, tapi dia di jam segitu tuh udah mau tutup kan. Gue yang kayak udahlah gue balikin motor aja, gue naik Gojek kesana. Pemikiran gue kayak gitu, gue balikin motor ke rumah. Untungnya tuh pertigaan ini tuh nggak jauh gitu, kayak cuman 100 meter gitu. Iya kayak 100 meter gitu, nggak nyampe malah harusnya. Gue sambil dorong motor terus sampai ke dekat rumah, gue nyoba disela-sela dulu gitu kan, nggak nyala. Terus tetangga gue nyamperin, kenapa Ki gitu. Iya gue bilang, iya tadi mogok tuh di pertigaan sana. Terus dia nanya, bensin ada gak gitu. Ada kok, masih ada, tadi habis ngecek. Masih gue goyang-goyangin tuh masih lumayan ngegenang, lumayan banyak gitu kan. Terus gue ngomong, kayaknya nih karbunya gitu. Iya bener, dia juga nyoba nyala mulu gitu kan, disela terus gitu, kayak gak nyala. Iya ini bener kalau gak karbunya kotor atau gak businya gitu. Ya gue setuju gitu. Yaudah. Terus dia nawarin kayak, udah Ki pakai aja motor gue gitu. Kayak nggak apa-apa nggak, takutnya gue takutnya dipakai kan atau gimana. Gue juga takutnya di sana tuh sampai lama gitu, concern gue itu. Cuman kayak gue ngomong, emang lo mau kemana gitu. Ini mau nyamperin temen lagi pada mancing, gue bilang. Ya udah itu pakai aja motor gue gitu. Beneran nih pakai aja, beneran bang,
nggak enak soalnya gitu, takutnya aku lama dan lain-lain gitu. Udah nggak apa-apa, dia udah ngeluarin motor aja duluan gitu, kayak waduh, ya udahlah, ya udah makasih ya bang. Terus sebelum itu gue masukin dulu motor ke rumah kan, gue dorong naikan gitu, agak agak berat. Udah gue masukin motor, terus gue pinjem ya bang motornya gitu, pakailah gue ke sana. Alhamdulillah nggak ada kenapa-kenapa lagi. Gue nyampe lah ke tempat pemancingan itu. Itu ada 3 teman gue. Gue nyampe, gue nongkrong santai. Yang punya tuh orang Cina gitu juga. Ada saudara-saudaranya gitu. Pas sebelum masuk tuh gue yang kayak halo gitu, halo ma gitu. Ada neneknya juga kan, kayak ada orang tua banget gitu. Udah gue masuk, turun. Jadi tuh kayak dia ada atasnya, terus dia baru turun gitu. Teman pemancingannya turun gitu kan. Gue turun. Udahlah tuh gue ada kali ya hampir sejam gue nongkrong gitu. Terus kayak anak buahnya si yang punya tuh kayak nyamperin gue, bro, lu mancing juga atau enggak gitu? Oh enggak bang, ini saya cuman nemenin teman-teman saya doang, saya nyamperin teman-teman saya cuman di sini doang gitu. Gue bilang, oh tadi si bos suruh naik soalnya nggak boleh kecuali kalau yang mancing doang. Gue yang kayak, oh nggak boleh ya? Soalnya sebelumnya gue pernah nyamperin teman-teman gue juga ke sana, itu slow nyantai boleh gitu kan, kayak nggak apa-apa. Padahal gue berdua sama teman gue di sana tuh gue nggak mancing gitu, tapi nggak apa-apa di sana, gue cuman ngeliatin doang gitu. Tapi kali ini gue disuruh naik ke atas. Gue yang kayak, oh ya udahlah, bentar ya bang gitu. Gue sambil ngabisin rokok, habis itu gue ke atas. Pas gue ke atas, si yang punya nih mukanya udah rada asem sih, jujur udah rada asem. Sebelumnya kan gue nyapa muka dia baik-baik aja ya, tapi begitu nih gue ke atas lagi muka dia asem. Gue yang kayak, halo om, ini aku cuma nyamperin teman-teman aku, apa namanya, ke bawah gitu, aku nggak mancing gitu. Dia yang kayak, lo nggak baca tulisan di belakang lo? Gue yang kayak ngeliat, intinya si tulisannya itu, demi kenyamanan bersama untuk yang tidak memancing dilarang untuk turun ke bawah. Gue gak enak banget dong gitu. Gue nggak ngeh pas gue ke bawah tuh ada tulisan itu. Terus gue agak salah, mungkin salah juga ya. Gue beralasan kayak, oh sorry om, waktu itu aku pernah nyamperin teman-teman aku kesini walaupun aku nggak mancing, tapi aku pernah nongkrong di bawah. Terus gue yang kayak, si omnya yang kayak, oh iya nggak boleh, lu nggak lihat tulisan di belakang lo gitu, nggak boleh lu turun ke bawah gitu, lu tunggu di sini aja di atas gitu. Gue yang kayak, oh iya om, sorry banget om, sorry om, aku bawa dulu ya, apa namanya, ngabarin teman-teman aku dulu gitu. Gue ngejawabnya sambil senyum gitu. Gue tahu soalnya gue tahu banget gue salah soalnya kan. Terus gue udah punya pemikiran lah kayak, ngapain gue nggak mancing, gue cuma nungguin di situ doang, toh juga nggak ngapa-ngapain juga kan, gabut kalau sendiri banget gitu. Gue turun, terus mereka tuh pengen ke rumah gue. Gue ngabarin ke teman-teman gue, gue balik aja ya daripada gue naik gitu, mendingan gue balik dulu aja gitu. Taruh kalau misalkan jadi ke rumah gue kabarin aja, gue bilang gitu. Gue cuma ngabarin kayak gitu. Nah gue niatnya tuh kalau misalnya masih ada omnya tuh gue pengen say sorry lagi gitu, kayak minta maaf lah, nggak enak kan gue. Pas naik ternyata udah nggak ada si yang punyanya, si omnya itu. Terus gue dalam perjalanan, gue dalam hati tau gak, dalam hati tuh gue agak kesel sebenarnya, tapi gue tahu itu salah gue. Tapi di sisi lain gue agak kesel, kayak jutek amat sih gitu, jutek amat sih, kayak dengerin dulu kayak penjelasan gue. Kayak udah judes amat sih, kayak ya gue di satu sisi agak kesel, di satu sisi gue tahu itu salah banget, gue salah banget sebenarnya, gue nggak enak gitu. Agak campur aduk lah itu, agak campur aduk. Aduh lucu banget dari ini. Udah lah gue pulang. Habis itu gue leha-leha, gue nyantai sambil nungguin temen gue dateng kan. Gak lama dari itu temen gue dateng.
Udah lama tuh temen gue dateng. Ya udahlah, temen gue dateng, ngobrol-ngobrol seperti biasa, menceritakan urban legend waktu sekolah. Ngobrol, makan kan, masih ada kayak dimsum gitu. Terus dimsumnya dimsum goreng by the way. Aneh juga kan dimsum goreng. Makan dimsum, habis itu mereka makan mie ayam. Udah tuh habis maghrib, habis isya mereka pulang. Soalnya temen gue ada yang mau gawe kan besok. Jam 8 lebih tuh mereka udah pulang. Itu pulang, gue sekalian makan malam. Alhamdulillah makan malam kali ini enak banget. Makan orek tempe pakai telur dadar, terus sama sambal hijau yang dibikinin sama sepupu gue. Udah beres itu, beres makan, ngobrol bentar. Habis itu gue nonton Panji. Gue nonton YouTube-nya Panji. Beres nonton YouTube-nya Panji, gue apply kerja lah. Gue apply kerja. Ya kurang lebih hari ini sih begitu ya. Tapi lucu banget lagi. Gue dalam hati yang kayak kok lucu-lucu banget sih. Lucu-lucu banget. Kayak ada aja gitu loh kelucuannya. Dari alarm mobil. Tapi semua itu ada hikmahnya ya. Entah kenapa ada hikmahnya. Mungkin nanti, mungkin tadi, atau sekarang mungkin ada kejadian yang langsung gue dapet hikmahnya. Ada kejadian gue masih sampai sekarang kayak kenapa sih gitu. Kenapa dah gitu. Masih ada yang kayak gitu. Jadi kayak overall tapi padet sih hari ini. Lucu banget hari ini. Jadi gue ada PR yang harus gue lakuin, yaitu gue harus servis motor. Tuh penting banget soalnya moda transportasi utama gue kalau misalkan gue harus ke Jakarta gitu kan ya. Salah satunya maksudnya. Ya kurang lebih gitu ya cerita gue hari ini. Lumayan lucu. Dari alarm mobil 3 kali nyala, gue gak tidur karena gue ngantuk banget. Terus gue nyari gas lumayan lama, kudu muter-muter dulu. Terus gue di tempat pemancingan orang diusir. Aduh lucu banget ya. Terus ditutup dengan ya happy lah, ngobrol, makan enak, terus nonton video dan apply kerja. Ya kurang lebih sih kayak gini. Sekarang gue ingin mencoba untuk merefleksikan diri untuk hari ini. Gue bersyukur, alhamdulillah, atas apa yang terjadi pada gue. Gue bersyukur gue masih melakukan konsistensi gue. Apply kerja, terus gue edit video, gue journaling, gue jurnal video. Ya gue masih bersosialisasi. Gue nonton video esai atau video apapun yang mungkin mendalami ilmu gitu ya. Gue masih tenang. Alhamdulillah gue masih tenang. Gue happy. Gue fokus kepada hari-hari gue. Dan yang emang ternyata ceritanya banyak banget lagi. Lumayan lucu-lucu. Dan tidak terlalu kayak gelisah akan hal gitu. Gue masih fokus sama hari-hari gue, mencoba untuk berusaha sebaik mungkin. Lucu sih hari ini, lucu. Kurang lebih sih kelebihannya sih gitu ya. Gue masih melakukan hal-hal yang gue berusaha sebaik mungkin untuk gue pengen lebih baik daripada kemarin gitu. Ya walaupun ada aja lucunya. Ya gue masih bisa mengontrol emosi. Gue masih play along aja gitu, gak apa-apa gitu. Gue tahu kesalahan gue gitu. Gak boleh kesel tuh harusnya gue gue tahu tuh kesalahan gue, tapi kayak kenapa sih harus judes gitu. Ya kurang lebih sih kelebihan gue hari ini kayak gitu ya prosesnya. Gue harus terus mengembangkan hal-hal seperti itu ya, belajar dan lain-lain lah. Kekurangannya
tadi gue sempat agak gelisah, kayak ada pemikiran kayak kapan ya gitu, atau gue udah di jalan yang bener belum ya gitu, atau gue yang kayak gimana sih ntar gitu. Gue bener-bener yang kayak walaupun gue udah fokus ya terhadap hari-hari gue, tapi masih ada kayak walaupun hanya sepersekian detik gitu ya, ada pertanyaan kayak ini ujungnya mau kemana sih, which is menurut gue itu hal yang harus dievaluasiin banget. Gue udah berkali-kali ngomong kalau gue tuh emang punya rencana, tapi untuk mencapai rencana itu ya emang harus berproses, man. Trust the process gitu. Lu fokus pada hari-hari lu gitu, lu belajar, lu melakukan konsistensi itu gitu, yang udah mulai gue cintai untuk melakukan konsistensi itu ya. Ya menurut gue agak manusiawi sih untuk mempertanyakan hal yang seperti itu ya, karena kayak dari alam bawah sadar kayak ada pertanyaan itu juga gitu ya. Tapi gue lumayan menentang itu gitu loh. Tetap deh, menurut gue ya, kita harus menghitung resiko, ya memitigasi resiko. Lo kira-kira harus bagaimana dan lain, tapi kayak tetap gitu gue ada pertanyaan kayak nanti ini ujungnya mau kayak gimana gitu. Tadi sih waktu kayak gue sebelum apply kerja gitu. Ya itulah kekurangan gue hari ini. Kita harus dievaluasiin banget. Itu agak lumayan concern yang harus dievaluasikan gitu loh. Kayak gue harus tetap aja terus kayak fokus pada konsistensi gue. Walaupun gue merasa kalau gue belum berusaha sebaik mungkin gitu. Gue tahu kalau gue itu terlalu generalis gitu ya. Gue bukan spesialis. Karena gue generalis, gue harus belajar sebaik mungkin. Gue harus berusaha terus sebaik mungkin. Tapi apa yang gue lakuin belakangan ini entah ya, gue udah berusaha tapi rasanya kayak mungkin gue belum berusaha sebaik mungkin belajarnya, atau mungkin nge-apply kerjanya, atau mencari upaya dan kesempatannya gitu. Tapi entah mungkin juga ada kapasitas yang bisa gue capai gitu loh. Ya harus dievaluasiin kalau gue harus fokus pada hari ini, harus fokus pada setiap harinya gitu. Belajar aja, belajar terus. Seru deh. Kurang lebih itulah refleksi gue hari ini. Kekurangan ini insya Allah besoknya gue bakal terus fokus pada hari-hari gue. Coba terus untuk fokus pada harinya. Kalau udah punya rencana, tapi mungkin rencana yang maha kuasa lebih baik. Bukan mungkin sih, pasti ada rencana yang lebih baik dari sang maha kuasa. Gue harus berusaha dulu. Gue harus banget berusaha dulu. So overall hari ini seru banget. Banyak banget kejadian-kejadian yang bisa gue ceritain. Agak lumayan panjang videonya untuk day 29 ini. But ini seru sih hari ini. Mindful, banyak insight. Refleksinya juga cukup dalam. Dan gue masih terus berusaha. Selalu gue pengen terus berusaha. So yeah, I guess that's all for today. Thank you.